putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Belanda itu berdagang. Iya, berdagang. Karena hal itu menjadi tambah marah. Oh, iya. Nah, teman-teman berlangsungnya 5 tahun. Nah, bagaimana ini siasat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, selamat datang di podcast Belajar Asik Sejarah Indonesia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu perang yang terjadi di masa penjajahan Belanda, yakni Perang Diponegoro. Nah, siapa sih yang akan menemani kita pada podcast hari ini? Nah, siapa dia? Nah, lihatlah di sebelah kiri saya ada seorang wanita cantik ya. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu, Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggun Abia Salma Hamidah dengan NIM K73240555. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret Bang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke. Semester berapa ini, Kak? Saya baru semester 3, Kak. Semester 3. Oke, masih lumayan panjang ya untuk perjalanan kuliahnya. Iya. Baik, Kak. Kita tadi sudah menyampaikan di awal kita akan membahas sebuah perang yang pernah terjadi di masa penjajahan Belanda, yakni Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini itu seperti apa dan bagaimana awal mulanya, atau ya Diponegoro itu siapa lah gitu dulu. Oke, baik. Jadi Perang Diponegoro itu dipimpin oleh Pangeran yang bernama Diponegoro, sehingga perang ini dinamakan Perang Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu merupakan bangsawan dari Yogyakarta. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III. Nah, beliau itu walaupun berasal dari bangsawan, tetapi dia itu memiliki sifat yang sederhana dan mau bergaul dengan rakyat-rakyat kecil. Wah, keren sekali ya, seorang anak bangsawan tapi bergaulnya dengan rakyat biasa atau rakyat kecil, tidak sombong tentunya ini Pangeran Diponegoro. Terus apa sih yang melatar belakangi seorang Diponegoro ini akhirnya berani untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, Kak? Nah, jadi pada waktu itu kan Belanda datang ke Indonesia. Ya. Nah, tujuan Belanda itu kan awalnya untuk berdagang. Betul. Nah, tetapi lama-kelamaan Belanda ini melakukan monopoli rempah-rempah dan pajak. Belanda itu menaikkan pajak serta tidak menghargai adat istiadat rakyat setempat. Oh, berarti awal mulanya ini ya teman-teman, Belanda itu berdagang. Iya, Lalu berdagang. semakin lama itu semakin serakah, menunjukkan sikap aslinya untuk menguasai bangsa Indonesia. Terus akhirnya ini Diponegoro marah atau bagaimana, Kak? Jadi pada waktu itu Belanda itu akan membangun jalan. Oh ya, jalan. Membangun jalan, tetapi waktu itu Belanda itu membangunnya di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Oh, Iya, Belanda tuh masang patok. Nah, saat itu Pangeran Diponegoro itu sudah marah, tetapi karena hal itu menjadi tambah marah. Oh, iya. Nah, sehingga pada waktu itu diganti menjadi senjata karena Pangeran Diponegoro itu ingin mengajak perang Belanda seperti itu. Berarti itu sebagai simbol bahwa Diponegoro itu menyampaikan perlawanan ya. Iya, dengan perlawanan. menggantikan tadi apa, Patok dan senjata. menjadi senjata. Wah, keren itu. Nah, ini berarti berlangsungnya ini berapa lama, Kak Anggun, Perang Diponegoro ini? Oke, baik. Jadi perlawanan
Belanda yang sudah memiliki senjata yang cukup luar biasa ya. Iya. Nah, bagaimana ini siasat atau taktik yang digunakan oleh Diponegoro untuk melawan Belanda? Apa yang dilakukan Diponegoro? Nah, jadi pada waktu itu para Diponegoro melakukan dengan taktik gerilya. Apa teman-teman tahu taktik gerilya? Oh. Taktik gerilya itu merupakan perang yang sembunyi-sembunyi, lalu tiba-tiba menyerang, lalu setelah menyerang menghilang. Oke, jadi seperti hantu ya Kak Anggun. Iya. Nyerangnya cepat, hilangnya juga cepat, membuat Belanda itu kalang kabut. Iya, kalau kabut. Berapa banyak ini Belanda harus mengeluarkan bala tentara melawan Diponegoro? Nah, pada waktu itu Belanda itu kan diketuai atau dipimpin oleh Jenderal de Kock. Iya. Nah, itu pada waktu itu Belanda itu sangat kewalahan sehingga ia mengambil atau mengajak pasukan dari Pulau Sumatera. Sampai memanggil bala Iya, tentara bala tentara. dari Sumatera Iya, dari luar pulau. untuk menghadapi seorang Diponegoro. Iya. Berarti dahsyat sekali ini Diponegoro di mata Belanda, sampai Belanda kocar-kacir untuk melawan Diponegoro. Nah, lalu pada akhirnya bagaimana ini si Belanda atau Diponegoro ini yang menang dalam perlawanan ini? Nah, jadi pada waktu itu Belanda juga menggunakan taktik benteng stelsel, yaitu membangun benteng-benteng kecil yang berdekatan. Nah, pada waktu itu Belanda juga kalah dan akhirnya mengajak berunding para Diponegoro. Nah, tetapi ternyata rundingan itu sebagai tipu daya. Berarti hanya digunakan sebagai taktik. Iya, taktik juga untuk melawan. Iya, dan akhirnya para Diponegoro berunding, dan tetapi Belanda itu menangkap dan mengasingkan para Diponegoro ke Makassar sampai akhir hayatnya. Wah, licik sekali nih ya Belanda, katanya sudah mau berunding berdamai, malah ujung-ujungnya diculik juga. Iya. Kemudian Diasingkan ke pulau mana itu Kak? ke Makassar. Sampai meninggal. Iya, sampai akhir hayatnya. Perjuangan yang luar biasa dari Diponegoro ya. Hebat sekali seorang Diponegoro bisa membuat Belanda kalang kabut dengan mengerahkan tentara tadi berapa Kak? 50.000 tentara untuk melawan Diponegoro. Nah, dari apa yang tadi diceritakan Kak Anggun, berarti ada ya beberapa sikap atau perjuangan Diponegoro yang bisa kita contoh. Kira-kira apa itu Kak? Nah, walaupun para Diponegoro kalah, tetapi kekalahan itu menambah semangat juang Indonesia, yaitu untuk tidak takut untuk melawan penjajah dan menambah sikap cinta tanah air, seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Baik, kita sudah berada di ujung podcast ya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di podcast Belajar Asik Sejarah Indonesia. Terima kasih Kak Anggun. Ya, sama-sama Kak Upi. Ya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.